Ditukar B. Ditukar. No Roger. Ini Beatrix-nya udah jungler. Iya, junglernya udah Beatrix. Alright. Ini karena mungkin dua hero yang mungkin Suns pengen ambil diamankan kali ya. Iya, atau bahkan jangan-jangan. Jangan dah. Jangan cewek yang Beatrix terus Suns yang Balmond, jangan. Jangan. Hari-hari. Iya. Itu mah udah perhatian kita aja udah. Balmond jungler udah gitu perhatian kita aja. Enggak masalahnya abis ini diamanin sama Suns. Kalau menang juga dengan adanya Balmond jungler. Waduh, langsung di publik hari-hari. Aduh. Waktu itu zaman-zaman Ahmad pakai Johnson, rame Johnson di mana-mana. Sekarang mau Balmond jadi jungler, aduh. Padahal ada tulisannya loh. Khusus profesional. Khusus profesional. Dilarang mencoba di rumah. Don't try this at home. Don't try this at home. Gak boleh dicoba di rumah, bro. Ini khusus profesional. Ya bang, gua kan nyobanya di sekolah. Nggak salah. Apa yang nyoba di sekolah yuk? Lah kan don't try this at home. Tapi nyobain di sekolah, nggak salah. Jadi dia mabarnya di sekolah. Iya. Kan lagi pandemi, sekarang nggak bisa masuk sekolah. Oh iya bener juga ya. Nggak boleh. Jadi kali ini nyobanya di lapangan aja. Boleh. Roger. Tapi ada Roger. Oh bentar. Berarti Beatrix support kah? No. Beatrix support diamankan oleh Drian gitu? Yes. Ada yang make juga satu kemarin. Live streamnya Finn. Lihat dia dipakai sama Jenny. Oke. Finn Jenny memang ada sebuah chemistry in game yang menarik sih. Chemistry out game juga. Chemistry out game juga kebetulan. Nah, gue jadi nggak terlalu kaget. Betul. Karena gue udah lihat kemarin dan ternyata beneran dipakai di MPL. Dan kalau aku kenapa bisa dibilang tidak kaget melihat Beatrix sebagai support? Karena dia adalah tipikal marksman yang memiliki 4 ultimate in total. Iya. Karena dengan 4 senjata berbeda juga. Benar. Tapi dengan mekanik yang tinggi banget. Tapi kali ini kita bakal menyaksikan sendiri. Akankah Onyx Esports dengan grafik yang cukup unik kali ini mampu memenangkan pertandingan di game yang kedua? Ataukah game ini diamankan dengan penuh oleh Genflames Aerowolf? Berarti ini tim Onyx Esports adalah tim penjaskes. Karena ini banyak banget hero-hero roll depan, roll belakang. Pendidikan kesehatan jasmani dia. Betul. Benar. Ini juga bisa dibilang dari tim Onyx Esports ini hero-heronya agak sedikit loncat-loncat ya. Iya, demen lompat-lompat, makanya tadi bilang sama KB penjaskes. Itu kan roll depan roll belakang, tapi kali ini dari Suns bakal coba untuk dapetin satu Little Wonder terlebih dahulu. Gio ternyata diamanin begitu saja. Retribution is real dari seorang Suns kali ini nggak mau menyanyiakan lari Little Wanderer, mencoba untuk masuk ke arah orange buff-nya kali ini. Tapi ada Fredo di sana yang selalu mengganggu pergerakan-pergerakan dari Onyx Suns. Di pertukaran kali ini ada seorang Rinasmi yang menggunakan cownya terlalu jauh di arah bottom lane. Bahkan di jungle harus menggunakan flickernya, memaksakan keadaan seorang Rinasmi masih level 3, belum punya The Way of Dragon. Dan para pemain dari tim Onyx Esports sudah standby opposition. Fredo Kitty masih level 1, apakah bakal dilempar Sekratul Maut dan masih harus menggunakan flickernya. 3 player udah siap, diganggu begitu saja. Lycan pun belum keluar karena ada Drian di depan sana dengan 1 buah grenade nih. Tapi bagus banget sih. Shotgun tuh ya. Itu kayaknya shotgun 2 barnya. Shotgun 2 kan? Shotgun 2 barnya. Iya, makanya. Ini 5 bar. Itu SMG. Kalau kita lihat di top lane ini sudah ada Awat dan juga cewek yang selalu berhadapan. Meanwhile Boots-nya kali ini udah diporak-porandakan. Ada Fredo Kitty, ada Rinasmi dan juga ada Battle di sana. Tapi seperti masih bisa pulang ke belakang dari seorang Boots. Boots masih coba untuk berhasil dapetin 1 buah farming yang terlebih dahulu. Botol masih coba 1 buah lethal counter 3 point. Didapatkan begitu saja di arah bottom lane. Cukup mengagetkan dan Blazing Duet untuk clear minion saja karena mereka bakal coba setup ke arah Turtle yang takut air. Iya, Turtle yang takut air sudah hadir di tengah-tengah lane of down kali ini, menjadi Turtle yang pertama menjadi objektif tentunya untuk kedua tim. Sementara itu kita lihat dari cowoknya Rinasmi mencoba untuk memberikan informasi pada teman-teman ya. Di situ ada Rasi dan juga ada Suns. Oh, ditahan begitu saja. Ditahan untuk dapetin 1 buah purple terlebih dahulu. Tapi para pemain dari tim Onyx mereka sudah menuju ke arah bottom lane. 1 buah puppet string dikeluarkan begitu saja. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini bakal coba untuk melakukan contest terhadap turtle-nya di para bottom lane. Iya, sementara itu dari battle sendiri masih mengumpulkan stack, tapi kalinya cepat sekali Blaze kami, lihat langsung ada Retribution juga bakal coba diamankan dan Turtle diamankan oleh seorang Suns di bottom lane. Ada sebuah round Rebellious dan bakal first didapatkan oleh seorang Boots.
dengan satu lethal counternya. Bener banget, digeprek aja dengan lethal counternya dari seorang Bus, membuat first blood diamankan oleh tim Onyx Esports. Dan kali ini kita lihat Sans, Rasi dan juga Harkat sudah masuk ke arah cewek, memilih untuk bodoh dengan ada satu pada Arkan ini dikeluarkan oleh seorang Clay. Ceweknya juga berhasil masih bisa kabur di arah top lane. Super out Sopriadi, terzoning out, terlihat sedikit struggle di arah top lane, tak ada bantuan sama sekali. Baru kali ini ada 911 dari seorang Fredo Kitty, bahkan Super out Sopriadi, dan dikejar dibalikan ke kanan, ada sama bot. Wah, ada baiting from Super out Sopriadi. Bahkan ada bottom lane, berhasil mendapatkan 1 buah poin, 2 poin dari silang dari tim Onyx Esports. Iya, 2 sama skor sementara kali ini. Walaupun berbeda dengan network yang tidak terlalu jauh, tapi Onyx Esports masih diuntungkan dari segi ekonomi. Dan kita lihat dari Fedor Kitty bersama dengan Clay yang sudah mondar-mandir keliling lane of down, memberikan impact yang sangat baik sekali tadi. Kalau kita remind lagi, Wattnya benar-benar bagus sekali menahan pergerakan dari seorang cewek. Alright, bukan hanya itu aja, di arah top lane juga bakal diambil, dan retributionnya kali ini nggak dikeluarin karena nggak ada, bahkan sama-sama nggak punya. Tapi Lasit diamankan oleh seorang botot. Ada Fredo Kitty di depan sana, Asap Paus sekarang seorang rahasia, ada Hakan Arkaning. Chemistry yang dimainkan, tapi Drian is coming. Di satu buah shotgun, dikeluarkan begitu saja, damage terlalu besar. Saat is coming, ada satu buah Hakan. Para pemain dari tim Cambridge Sarawak Serigala pun nggak berani melawan Serigala beneran. Iya, karena Fredo Kitty juga udah harus tumbang di arah hitnya tadi. Sementara itu kalau kita lihat mereka udah langsung coba untuk objektif aja. Angelanya harus pulang terlebih dahulu, Rahasia nggak mau ngambil resiko. Sementara itu dari cewek dan juga Watt, udah ada Drian yang mencoba untuk melakukan setup untuk menumbangkan seorang Awat di situ. Super Awat tahu kayaknya di sana ada seorang Drian, masih coba disembur begitu saja. Tapi ada Clay yang datang, dan kini dikeluarkan dengan shotgun dikeluarkan. Satu kali damage terlalu besar, satu shotgun, dan lihat kali ini dengan satu premetnya membuat seorang Super Awat sedikit struggle. Drian memasakkan keadaan, lalu ada spray down dari top lane, Deadly Cats hanya untuk clear minute saja. Dipaksakan, bener-bener ini definisi sesuatu yang dipaksakan itu sakit, dan bener-bener Likan Ponsel berhasil dapetin satu poin tambahan. Nasar berhasil duet ke belakang, Sans terkena Sakratul Maut, tapi letakkan dari sana digoceng oleh seorang Batal. Bahkan Clay membuat seorang Boots kelimpungan. Iya, battle-nya bener-bener almost never, dan mereka Drian yang nggak mau bisa dipulangkan oleh Rinasmi. Bener-bener Rinasmi on point sekali. Sementara itu dari Transnya harus coba hati-hati karena dia udah jadi jungler yang sangat baik tadi. Dan untung banget kali ini botolnya tuh nggak mati. Tadi dia goceng dengan satu bom mirror rematch, karena kalau mati itu bakal jadi kerugian untuk tim Cambridge Sarawak. Wow, kedua belah tim sama-sama buas, sama-sama landak yang ternyata imut tuh di luar doang, dalamnya menyakitkan. Dan sang serigala sedang mengaung. Iya, kalau kita lihat dari head to headnya kali ini antara Super Awat dan juga cewek. Silakan Profesor. Iya, cewek dan juga Awat kali ini masih saling baku hantam di bagian gold lane-nya. Namun, untuk dari segi gold peraihannya per menitnya, mereka bersama. Mereka sering kali melakukan clear minion, memaksa untuk melakukan cutting minion. Tapi untuk kali ini cewek lebih unggul karena dia bermain lebih objektif. Sementara Awat, dia lebih mengincar ke arah shutdown kill. Iya, shutdown kill karena untuk nambah-nambahin pundi-pundi gold untuk timnya sendiri kan. Sementara itu kalau kita lihat sudah ada beberapa pertarungan. Udah ada Boots kan kali ini dan Rinasmi di situ. Lethal counter yang dikeluarkan untuk memukul mundur seorang Rinasmi. Osmol bukan masuk dengan satu buah mirror image, ceweknya memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hardguard gak berhasil dikeluarkan. Tapi ada Drian standby on position. Ini Fredo Kitty bakal coba ditembak begitu saja. Cewek kembali lagi untuk menggait seorang Fredo. Ternyata Fredo masih setia dan benar-benar stick mengawal seorang Botol dan juga Clay. Iya, dan kalau kita lihat dari segi itemnya dari Profesor. Flicker jaga berhasil. Fredo Kitty bakal tumbangin dengan ada satu papan. Petri dapatkan West Dragon karena seorang Drian. Dua harus bisa ditumbangin dari tim Onyx. Balikan pos masih masukin, tapi ternyata Deadly Cat save the day. Bahkan Blazing Duet di sana belum mengarah ke rasa damage masih bisa ditahan. Dan ada Boots yang tiba-tiba datang mengagetkan di arah belakang. Walaupun bisa menyelamatkan seorang Rinasmi, tapi ternyata di sini nggak bisa menahan damage-nya diri sendiri. Iya, Awat harus tumbang juga tadi setelah war yang besar terjadi dari antara Genfix Sarawak dan juga Onyx Esports. Kali ini Onyx mencoba untuk mengambil objektif yang pertama di arah mid lane. Ada Clay mencoba untuk mengganggu pergerakan, tapi seperti tidak bisa berbuat banyak. Mid turret yang cukup penting diamankan oleh tim Onyx Esports karena ada satu inisiasi yang gagal dari seorang Fredo Kitty. Bahkan Botol di sana terkena damage cukup banyak dan dibalikin keadaan ada saat mengalihkan punch-nya. Ingat, langsung loncat begitu saja Blazing Duet dan bahkan ejector mendapatkan sas. Deadly
Cats juga berhasil mengambil 1 poin tambahan. Rasi seorang diri, bakal coba kabur. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Benar banget, itu adalah kuncinya komunikasi ketika seorang Cloud Battle mencoba melakukan Blazing Duet. Disitulah Fredo masuk untuk memberikan ejector ke belakang dan menumbangkan Tapi lihat Suns. Gio, ada purple buff yang bakal coba dicuri oleh seorang cewek. Akankah berhasil? Dan bakal lihat Turtle Camp by Living by Mandiri. Yoi, Turtle yang berikutnya sudah hadir tengah-tengah lane of down kan kali ini. Cewek yang mendapat purple buff dari seorang Battle dengan ejector ke belakang. Orang cewek di situ ditumbangkan seketika oleh seorang Rinasmi. Rinasmi harus hilangkan 1 poin untuk tim Onyx Esports. Bahkan di sisi lain, Suns-nya udah datang lagi ke line up dan akan ke retribution-nya dia manin. No, Suns juga pun ternyata masih sadar diri. Dia nggak mau terlalu offside lagi, dia nggak mau kesalahan yang sama. Di kesalahan yang sama. Bener, kesalahan yang sama kalau diulang kembali namanya tidak belajar ya kan. Udah belajar dari kesalahan. Iya. Belajarnya dari ibu guru. Tapi Rasi di sana untungnya masih punya oh no dia nggak pakai flicker. Dia Iya, pakai Purify. Itu pakai kalau Purify. misalnya ada stack 10. Beda sih ya profesional player sama Pokemon seperti saya ya. Itu kalau saya profesor tahu kan apa yang dilakukan? Iya. Ngapain? Udah masuk Blazing Duet. Oh, Masuk udah gitu. nafsu tuh ya. Maju dengan bangga. Iya. Maju dengan bangga. Nggak pakai ampun. Golden Yoi. Staff akan sesaat lagi mungkin dimiliki oleh Battle, tapi Wintalka sudah diamankan terlebih dahulu sama seorang Suns. Jadi untuk deal damage-nya mau nggak mau Suns sebenarnya lebih optimal memang dengan menggunakan Lycan Pouch. Dan ini dia yang dibutuhkan ketika posisi Roger di posisi yang nggak dapetin keuntungan. Dia win talker terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan adanya item yang murah, dengan efektivitas yang cukup tinggi, ini bakal lihat Suns-nya. Ada order builders, digunakan begitu saja. Cewek memilih mundur dengan flickernya, dibagi lagi keadaannya, ada botol di sana, stacknya hampir putus, tapi untungnya balik kembali. Hampir saja itu tali silaturahim dari seorang Rasi bisa membuat seorang Fadodecated tertunduk lesu. Tapi jarak antara tarikannya itu sangat jauh. Dan kali ini kita lihat ada Drian dan juga Clay yang saling berhadapan. Sudah memberikan damage masing-masing ke arah keduanya. Tapi Battle mencoba untuk menyolong aja dari orange buff milik seorang Suns. Oke, di depan sana Fredo Kitty udah setengah darah. Hati-hati dari tim Onyx Esports bisa masuk begitu saja. Sunset terlalu jauh tapi ternyata di top lane diamankan 1 buah turret dengan Golden Staff yang dimiliki seperti kata Profesor KB. Suns seorang diri, ada Fredo di sana. Oh, Asal mau dikeluarkan. Ejector bersama dengan Dancing Cat Suns juga. Air sembur Badukun berhasil mendapatkan seorang Suns. Terlalu offset, what are you doing Suns? Yang gak Suns tuh. Iya, udah nggak Suns banget kok kondisinya seperti ini. Dan kita lihat battle-nya udah mulai menggila. Ini bisa membuat skor 2-0 bagi Genflix Arrowwolf. Karena kita lihat Lord yang pertama sudah hadir di tengah-tengah lane of down. Ini botol pakai skin dari RKT ketika menggunakan Cloud Silver Bullet. Langsung terkesurupan. Kesurupan. Golden Bullet. Iya. Oke, Kita lihat tapi Silver ternyata Ejector dikeluarkan. Dan di Cats juga bakal 1 poin dengan langsung dari sana. Oh, ada Belas mencoba untuk megang pergerakan. Tapi retribution dari seorang botol berhasil mengamankan 1 poin taman Blazing Duet masih mau lebih. Tapi gagal didapatkan. Terkini di sana. 3 player harus hilang. Rinasmi seorang diri dapat sana mencoba dapetin seorang moves. Dan sepertinya hanya untuk membuying time saja. Iya, karena kalau misalnya dia melakukan Way of Dragon ke arah Boots itu akan cukup merugikan juga karena nggak ada damage yang masuk. Nah, kita lihat dari battle-nya Clay, Watt dan juga Rinasmi langsung hilang objektif ke stack-nya. arah mid-nya. Hilang stack-nya. Hilang stack-nya dari seorang battle, mencoba untuk mencari stack-nya terlebih dahulu sebelum nanti Blazing Duet-nya akan menyakitkan. Mereka memaksa, ini mereka memaksa. Kenapa? Karena setidaknya mereka bakal coba dapetin sedikit demi sedikit turret. Setidaknya setengah, seperempat itu sangat untung. Ketika ada Lord dengan super minion di 3 lane yang berbeda bakal membantu pergerakan dari tim Onyx Esports Profesor KB. Iya, bahkan tadi mungkin ada sedikit miskalkulasi ya dari teman-teman tim Genflix Arrowwolf yang mungkin mengiranya Lordnya bakal menuju ke arah tengah, tapi ternyata ke arah atas. Namun ini menurut aku yang menyelamatkan hari ini dari seorang battle adalah Lord dan juga talent emblem Killing Spree. Ketika battlenya di engage, dia langsung mengamankan 1 buah retribution dan lihat darahnya langsung penuh lagi. Dapat killing spree juga, langsung dapetin double kill. Oke, kami bakal coba lihat para pemain tim Genflix Arrowwolf serigala pada juga ke arah top lane. Udah juga ada ini bentuk turret. Ada Sensi depan sana, ada dia juga memberikan damage dengan granate, tapi ternyata Fredo Kitty berhasil berada kuat di arah depan sana. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini sedikit kelimpungan. Lane mana yang bakal coba pertahankan terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat mid-nya udah menjadi objektif berikutnya dari tim Genflix Fredo Arrowwolf. berhasil mendapatkan seorang pun tapi terlalu sakit depan sana cewek terhasil The Wild Dragon. Haskan sudah masuk, tapi tidak efektif. Para pemain dari tim Onyx Esports kelimpungan dan bahkan hampir saja kehilangan 2 player kali ini. Ini
bencana untuk si Monik Esports. Benar-benar bencana nih, kita lihat battle-nya udah mulai standby di depan sana. Tidak perlu takut, ada boots yang udah ditembak-tembakin oleh seorang battle. Tapi mesti mundur dan objektif berikutnya dari bottom lane diamankan oleh Genflix. Dia ngambil stack, dia mengambil stacknya. Lihat di depan sana, grenade dikeluarkan. Fredo terlalu dalam. Zabrak masukin apa kali serabut, tapi kali Darkening dan para pemain dari tim Capitano. Serigala mengabung. Genflix Aerowolf melonglong tentunya dengan mereka tidak menghentikan snowball yang mereka miliki. 2 game berturut-turut mereka memanfaatkan shutdown dari seorang Suns, di mana tidak ada cover, di mana tidak ada teman dari Suns di bagian mid lane, dan langsung di pick up dengan Fredo Cutie.